Oke, kita akan melakukan summit attack karena tadi malam kita tidak sanggup sampai di puncak untuk camp. Sudah ada yang muntah 5 kali, ada yang Jangan di spill, profesional guys. ada yang Kolot. ada yang kakinya sudah tidak bisa lagi melangkah. Pokoknya tadi malam sudah wah, mending kita mendirikan camp daripada kita yang di camp sama tim SAR. Oke. Oke, jadi kita sekarang akan melakukan summit attack. Kira-kira sekitar berapa jam ini, Mas? Kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Ini kita sedang berada di, pokoknya ini satu kali kita turun, nanti naik lagi ada hutan, nanti habis hutan savana, paling sekitar setengah jam lagi lah ke puncak toh kalau sudah dapat savana. Ini lebih jauh ke savana daripada ke hutan, Cok. Iya, Pak. Iya. Lebih jauh savana ke puncak daripada sini ke hutan. Intinya ngapain kita di sini? Mah gelap. Intinya ngapain kita di sini? Goblok. Sekali Pak, kayak Anda meyakinkan. Pasang ke tangan tuh. Kenapa kena duri dah? Butuh lagi Alis, Pak. Mau aku berfoto sebentar. Kenapa? Butuh. Apa kena? Batu. Alergi Pak. Ai. Mirai? Merah. Gitu. Enggak.
Ano, estetik. Pakai rasa-rasa bisu. Bagaimana Mas Iki? Aman? Aman-aman. Tapi sekarang tuh kok Entah kayak tahap gitu. kalau susu, ay, biar agak. Ada susu, ada susu. Coki-coki. Ada sih. Oke. Apa mah kena duri kah? Kena duri kah? Ada nggak susu? Kalau ini kau mau Oreo. Jam dulu. Oh, Lagi jalan ini. Sebentar, Pi. Jadi kira-kira berapa lama lagi nih kah? 1 jam setengah. Lama, Cok. Masih lama? Tidak naik orang di pantai puncak itu ya. Ini masih ada jalur. Jalur kebunnya orangnya. Awas mas. Ngapain tuh? Apa benar? Hah? Jadi kayaknya masuk lagi hutan kayaknya satu kali. Tapi di maps kayaknya tidak ada minta di hutan. Nggak ada yang kurang lagi maps. Iya. Terlalu jauh mas. Yang mana ini kira-kira ini? Ada jalur gak tuh? Kalau saya tembus di sini tuh. Sini. Kompas kita. Seberapa jauh kah? Ya, jauh sekali. Kira-kira prediksi? Udah 3 jam. Oke, jalan. Ngapain mas? Itu tendang. Jalan nih. Oke, jalan. Coba lihat nih. Oh iya, depan. Depan. Kenapa ih? Pas ini tur. Yo. Jangan terlihat sini. Jangan tenang. Kan sudah ada jalur. Kanan Jong. Kanan? Oh iya, itu. Naik.
Cahaya merahnya sudah mulai semburat fajar, sudah mulai. Tapi sayang sekali keterbatasan visual memakai kamera Redmi Note 11 tahun 2021. Ya Allah. Jadi ya dinikmati seadanya saja visualnya. Ada trek tuh? Tidak, kalau ke sana lagi tuh hutan mi. Ini kalau kau ikuti tuh jalur sana hutan mi. Lagi. Foto di Google Maps. Bantu orang lain. Oke. Ya, kita sudah sampai di Tangkeno ya. puncak Tangkenoya. Ternyata rumputnya sudah tumbuh. Soalnya di apa namanya? Di video yang kita lihat itu tidak setinggi ini rumputnya kayaknya. Jadi bagaimana Mas? Apakah menyesal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bener, kan? Ya, kita lihat kamera dengan seadanya sama buram Pak. Malu orang juga masuk YouTube ini kamera buram begini. Siapa mau nonton nih? Kartel. Meksiko. Orang itu kualitas 4K. Woi, Bromo 4K. Gini deh. Emak. Tragedi maling sapi. Ini baru naikin. Berpegang orang. Ini ada yang mau obsesi sekali kan hutan-hutan sana. Apa kau bikin hutan-hutan? Nah, mau difoto itu. Oh, Sudah. oh, bergaya mi. Bos, aneh cantik sekali anunya. Apa ya? Di sana sudah hutan, cuy. Ini adalah bukit terakhir di sini. Ya, Jangan paksa putus sih. Jangan pada putus kau lihat ini celana dari tadi malam tidak diganti ya. Ya bos, kita beda setelan nih, beda setelan foto. Setelan nih beda, setelan foto juga beda. Ada yang polosan, ada yang pakai karumbi, ada yang tambah apa carrier, ada yang tambah tangkino ya. Oh, Transisi. beda-beda memang nih. Ya, top tour. Ada yang untuk IG, ada yang untuk TikTok. Belum tika. Jadi sampai apa nanti kita masukkan Aja. Tinggal itu. Lama-lama kita pulang di. Janji perjalanan. Gimana? Santai saja nanti tau makan, dulu bikin video, Nasi kaki di warung tuh. tidur wow. Taruh 120 sama saya tenang. Gak easy dulu tuh. Tidak apa-apa kan slow. Berapa uang? Di mana kita akan makan? Bakso. Pokoknya jauh Rian. Tabung kamu lo orang itu. Woi, jangko. Bisa jadi di atas. Yang mana lihat jangan ku coba-coba. Nanti kalau dikasih kembali alat tuh bagaimana? Ada dulu cuci foto ke dulu. Begini. Saya kita bawa alat. kasih kembali alat deh. Gimana itu Mas? Ini kembali. Ayo cuci foto ke dulu. Bawa bingkai. Wih, di mana itu Mas? Oh dari Mekan kok kah? Itu iya udah bilang toh. Oh iya saya mau pulang nanti bareng-bareng. Kan dia bilang kan tuh ada tanya. Nempel seperti cuci dulu. Tanya, puncak di mana Mas? Kenanya Mas. Kira ditutup itu. Pemula itu. Bawa jauh jalurnya itu. Wow, dalam hati ke saya. Belum tahu dia. Tahu jadi. Jangan begitu.
Halo, selamat datang. Kita saksikan dulu video yang satu ini. Ya, ini lanjutan dari video. Kita tidak pernah merekam karena sudah capek. Ini kita tersesat. Kita salah belok tadi di atas, ya Allah. Enggak guys, sengaja. 1 hari 2 puncak. Iki gimana nih? Pak lepasin tenda sini, tenda pasang tenda tidur. Besok pulang. Ada gunung Amar depan. Gunung apa? Tidak ada. Gunung Terus ada gunung Amar depan, Jong. jauh jalan jauh sekali. Jadi di video tadi seperti yang bisa kita lihat itu kita tersesat ya. Jadi kalau boleh saya bercerita sedikit, di perjalanan ke Tangkanaya kemarin itu tempatnya itu berada di desa Pusoea, itu di kecamatan Poleyang Barat kayaknya, atau Poleyang Utara lah, sekitar itu. Kalau dari Kasipute, dari kecamatan Rumbia, tempat saya itu sekitar berapa? 1 jam lah, 1,5 jam perjalanan kemarin. Jadi sebenarnya karena kami semua itu tidak ada atau belum ada yang pernah ke sana, jadi awalnya kita sempat kebingungan untuk mencari lokasi gunung tersebut. Terus setelah kita mencari, kayaknya sekitar 1/2 jam atau 20 menit lah, kita muter-muter di situ, kita bertanya kepada warga sekitar lah. Tidak ada yang tahu. Terus kita cek kembali di map dan akhirnya kita berhasil itu ke base camp sekitar, kayaknya kalau tidak salah di video sekitar jam 2:30 kayaknya. Setelah masuk ke dalam lorong itu yang ditunjukkan oleh warga sekitar situ, sekitar masuknya berapa lama? Tidak sampai 1 jam sih, ya 1/2 jam lagi lah, karena kan tadi jam 2:30 baru ketemu jalan masuk ke base campnya. Nah pas masuknya terus sampai ke base camp itu sekitar 1/2 jam lagi, berarti sampainya jam 3 lah di base camp. Habis itu kan mendaki lagi, terus kan masuk di jalur kan. Nah terus habis itu apalagi yang perlu di highlight lagi ya, yang bisa dilihat di video lah, kita mendaki, melakukan perjalanan dari habis asar ke jam 3:30 sampai di tempat tempat camp sih. Tapi biasa kalau yang sebelumnya ke sana kita melihatnya mereka campnya di puncak sih. Cuman karena kawan kita itu salah satu yang bernama Mas Rizky tidak sanggup lagi untuk melanjutkan, dan kondisi juga kawan lain ada yang sudah lelah juga, dan akhirnya kita memutuskan untuk buka camp aja di situ. Itu sekitar 2 jam lagi sebelum ke puncak kalau tidak salah ingat. Nah setelah besoknya kita bermalam di situ, besok subuhnya kita lanjut summit ke puncak. Startnya itu jam 4 lah. Oke, setelah dari puncak lanjutkan cerita dengan video yang tadi telah diputar. Jadi itu video adalah proses kita turun. Itu tepatnya setelah kayaknya sekitar berapa, 3 jam atau 4 jam lah, pokoknya seingat saya itu di video itu jam 2 ya, jam 2, sekitar jam 2. Kenapa kita bisa tersesat? Nah ini dia yang menarik sekali untuk diceritakan. Ya bukan menarik ya, maksudnya supaya paham lah. Oke, jadi pas kita turun itu kan ada posko yang itu nggak masuk di footage sih, maksudnya saya nggak sempat merekam. Itu ada posko harusnya. Nah di posko itu kan setelah posko itu kan ada 2 jalur. Jadi ada jalur yang kelihatannya sih seperti menanjak, nah yang satunya menurun. Nah waktu kita arah mendaki itu kan kita dari jalur yang sebelah kiri, berarti ya sejalur kiri. Nah pas kita mendaki itu, sebelum kita ke posko ini, itu kita tidak tahu kalau di sebelah ini ada jalur lagi. Jadi kan kalau dari bawah kan berarti begini, ada 2 jalur begini, 1 begini. Nah yang sebelah sini kita nggak tahu kalau ada jalur, kita taunya kita begini aja. Nah pas kita turun sehabis posko itu tadi ada posko,
Nah di posko itu kita lihat, loh kok ada 2 jalur. Nah jadi kita bingung ini jalur yang mana sebenarnya, karena waktu pendakian kan kita nggak tahu kalau ada jalur 1. Setelah pertimbangan yang pertimbangan apalah, akhirnya kita memutuskan ke jalur yang sebelah kiri, yang jalur sebelah sini yang kelihatannya menurun itu. Sayang sekali sih tidak ada di footage, saya cuma mencoba menggambarkan aja. Ya setelah itu kita turun, jalan turun. Nah pas setelah mungkin sekitar 10-15 menit jalan lah, yang pertama kali notice itu sebenarnya saya sih. Saya sadar kayak ini kayaknya bukan jalannya, karena pas sebelumnya tuh saya asing sekali, kayak ini kayaknya baru sekali. Nggak pernah lah waktu pendakian kemarin kayaknya bukan beginilah jalurnya aku rasa. Cuman kawan-kawan ini kok sangat yakin. Nah itu yang membuat saya kayak apakah saya yang terlalu ragu atau bagaimana. Jadi ya sambil jalan saya sambil berpikir kayaknya ini bukan deh, tapi kok kelihatan kawan-kawan sangat yakin sekali. Jadi ya jalan aja, jalan terus. Setelah kita jalan sekitar berapa jam? 1 jam setengah lah kayaknya dari percabangan jalur tadi. Nah itu yang di video itu. Di video itu akhirnya kita memutuskan untuk duduk dulu, kita kembali membuka maps karena di situ ada jaringan lah, dan kita semua sebenarnya di situ sudah mulai ragu-ragu terhadap jalur karena sangat asing. Pas di bawah itu kita buka maps, kita lihat memang ternyata kita itu melenceng dari jalur sebenarnya. Sedangkan motor itu perkiranya ada di bagian sini, tepat di sini, nangka sini, andai di sini baru sini apa namanya itu, di sini basecampnya. Sedangkan basecamp dari motor itu kayak bagian sini deh, di sini motor. Jadi kalau mau kembali tuh lurus jalan raja sekali. Betulan rompu-rompu pak. Jalan raja sekali sini. Jadi mending kita putar balik tuh setengah gini. Mana percabangannya tadi gak itu kah? Ini. Wah bukan Jong. Ini pendakian nih. Mana posko situ? Lebar besar. Kentar itu posko pasti atap-atap. Bukan sini. Setelahnya pembelokan tadi ada posko. Itu kah? Setelahnya pembelokan. Artinya pembelokan. Yang pas penurunan tadi ada kayak posko rusak. Goblok. Jalur sebenarnya melencengnya itu wah jauh sekali, karena kalau kita teruskan lagi mengikuti jalur yang kita turun tadi itu kita tembusnya ke desa sebelah, desa apa namanya, Rompu-Rompu kalau nggak salah. Itu sekitar, kalau dari desa Pusoya itu tempat base campnya mungkin sekitar setengah jam lagi lah. Itu karena memang terpisahnya sangat jauh sekali, kan ada tadi saya bilang ada 2 jalur. Jadi 2 jalur ini tuh berasal dari desa yang berbeda. Yang di Rompu-Rompu ini mungkin kayaknya jalur kebun warga lah bisa dibilang. Nah, kalau untuk jalur yang pendakian itu dari yang desa Pusoya ini tadi. Tetapi kesalahan kami di situ adalah kami tidak mengecek sedari awal harusnya jalur ini apakah sudah benar atau tidak. Jadi makanya pas kita tahu kalau jalur itu salah, wah sangat frustasi sekali ya, karena saya bilang perbekalan, aduh sudah tinggal berapa itu air mineral, tinggal 3 botol apa atau 4 botol. Cuman bukan masalah logistiknya sih, lebih ke sudah capek karena sudah tengah hari salah jalur. Itu kita mendakinya lagi aja butuh waktu kan. Jadi terpaksalah setelah kita berkeluh kesah di situ, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut. Kita jalan kembali ke atas. Itu wah sayang sekali, kembali lagi saya tidak sempat merekam karena aduh sudah sangat lelah sih. Tapi ya sebenarnya menyesal juga sih saya tidak merekam. Itu kalau saya boleh gambarkan itu jalur yang jalur salah ini tadi, itu pendakiannya miring coy, begini. Aduh bagaimana gambarannya, ini sudah miring terus tinggi betul, jauh sekali kita naik. Jadi
pas penurunan itu kan sangat curam. Jadi pas kembalinya itu mendakinya susah sekali, setengah mati lah. Ya setelah kita mendaki sampai kembali di percabangan jalur, akhirnya kita turun. Terus kita sampai di tempat parkir motor itu kayaknya sekitar jam setengah 6 deh. Waktu pendakian, tapi ya sayang sekali sih, kembali lagi tidak ada dokumentasinya, tidak ada footage. Saya sempat bertemu dengan salah satu hewan langka yang hewannya ini kalau nggak salah statusnya sih dilindungi. Hewannya itu adalah Tarsius. Tarsius adalah sebuah genus dari famili Tarsiidae, yaitu primata kecil yang berasal dari pulau-pulau di Asia Tenggara Maritim, dengan semua spesiesnya ditemukan di Pulau Sulawesi. Nah, jadi saya bertemu dengan hewan ini tuh kayak waktu kita di bagian hutan ya, pasti di bagian hutan itu jam 7 kayaknya, habis Ba'da Isya lah, jam 7 itu. Jadi ini hewannya itu dia bertengger di salah satu ranting pohon di jalur pas kita lewat itu. Kan yang lain itu sudah di depan, nggak tahu ya mereka notice atau enggak, tapi yang pastinya saya sempat berhenti sih, saya sempat lihat baik-baik ini hewan apa sih sebenarnya, karena pertama kali juga saya lihat di situ hewan itu. Jadi ya cukup amazed lah, karena sangat beruntung sekali saya bisa bertemu dengan hewan langka. Dan untungnya juga ternyata setelah turun kan saya ada penyesalan ya, tidak sempat merekam atau tidak sempat mengambil gambar lah dengan itu. Cuman di satu sisi juga saya ada syukurnya juga, karena setelah saya baca-baca di internet tentang hewan itu ternyata sangat sensitif sekali. Jadi apa sentuhan sedikit atau cahaya yang berlebih itu bisa membuat dia stres, bisa jadi mati lah. Jadi saya bersyukur sekali waktu saya bertemu itu saya tidak ada melakukan kontak fisik apapun. Saya hanya melihat aja, kayak ya sekitar jaraknya mungkin dia di sini, saya di sini lah, lihat oh kayak ini hewan. Karena hewan itu setelah saya baca-baca di internet itu jumlah populasinya itu sekitar berapa ya, kayaknya tinggal ribuan, dan itu pun kebanyakan belum terdata dengan pasti karena kan keberadaannya di hutan-hutan ya. Jadi itu saja kayaknya yang bisa saya ceritakan dari pendakian kali ini. Saya karena pertama kali berbicara di kamera, nggak tahu kayak hasilnya kayak apa ini ya. Oke lah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobloknya, ngapain kita di gunung sini? Ada rumah, ada kasur, ya Allah.